Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tutorial penjelasan materi bab 6 ya. Kita kuliah daring lagi. Kali ini membahas tentang Python dan SQL. Jadi kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang pemrograman Python yang berbasis objek, sekarang akan kita hubungkan dengan database MySQL. Jadi hari ini kita akan belajar menghubungkan project kita dengan localhost dan kemudian kita jalankan query manipulasi. Oke, saya langsung ke praktikum ya, karena sebenarnya materi SQL harusnya sudah kalian dapatkan seperti insert, update, dan delete. Oke. Untuk memulai ini kalian harus mengaktifkan SAM dan cek akun user localhost kalian. Misalnya ini ya, jadi MySQL database sudah harus kalian start, apa aja juga sudah harus kalian start. Untuk memastikan itu, akses alamat URL localhost/phpMyAdmin. Kalau sudah bisa membuka ini berarti sudah bisa jadi server lokal ya. Selanjutnya kita siapkan Python kita dengan menginstal library untuk menghubungkan project dengan SQL, yaitu MySQL Connector Python, dengan cara mengetikkan perintah pip install MySQL Connector Python di terminal. Kira-kira seperti ini ya, nanti pip install MySQL Connector Python. Jadi instalasinya lewat terminal. Nah, kalau itu sudah dijalankan maka akan muncul proses download MySQL Python dan sedang proses instalasi dependencies. Nah, misalkan ada kesulitan, coba kalian gunakan perintah pip3 install MySQL Connector Python. Karena ada beberapa versi Python yang tidak bisa menggunakan pip saja, harus menggunakan pip3. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di MySQL Connector Python. Nah, kita bisa import ini modul MySQL.connector, kemudian kita buat sebuah objek MyDB dari MySQL.connector.connect, di mana hostnya ada localhost dan usernya root, passwordnya kosong. Ini menyesuaikan SQL kalian ya. Kalau kalian mengubah usernya dan passwordnya, berarti ini harus kalian ubah. Selanjutnya kita coba print MyDB ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau hasilnya seperti ini berarti sudah bisa dihubungkan. Nah, untuk mengecek apakah ini berhasil ketika kita nonaktifkan, maka coba nonaktifkan SAM, kemudian jalankan lagi dan hasilnya akan muncul koneksi reviews. Oke. Saya coba ya, ini tadi kan running ya. Saya coba ini, kalau saya jalankan maka akan muncul konektornya berhasil ya. Sedangkan kalau ini saya putus, saya stop, kalau saya jalankan lagi, di sini hasilnya adalah error ya, MySQL connector error. Oke, sekarang saya start lagi. Kira-kira gitu, kalian coba ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database dari Python. Misalnya kita buat dengan nama create database myOOP database. Nah, kalian buat file baru lagi aja ya. Nah, buat file baru, create database myOOP database, sehingga kalau ini kalian jalankan ya, di sini akan terbentuk myOOP database seperti itu.
Selanjutnya kita buat tabel dari database itu dengan perintah create table user. Isinya username dan password, nama, username dan password. Maka akan terbentuk tabel user dengan kolom nama, username, password, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin mengganti, kita bisa menggunakan alter tabel. Kita buat file baru ya, kita buat file baru, alter tabel. Ini digunakan untuk menambah kolom level misalkan. Jadi ketika kita membuat tabel masih mungkin untuk ditambahkan. Jadi ini ada kolom level, nama, password, dan username. Oke, sekarang kita sudah bisa membuat database dengan tabel dan kolom di dalamnya. Kita lanjutkan dengan melakukan query. Yang pertama, insert ke dalam SQL. Kita buat file dulu, insert data.py. Ketikan ini seperti yang sama seperti yang tadi untuk menghubungkan ya. Kemudian kita buat perintah SQL into user, nama, username, password, level. Kemudian value-nya ini kita buat value dulu, simbol dulu. Nah, kemudian kita buat file, sebuah variabel yang isinya tuple yang nanti akan kita insertkan. Kemudian panggil myCursor tadi, kita eksekusi dari SQL dengan value yang akan di-insert tadi. Kemudian setelah dieksekusi, kalau kita jalankan maka hasil di database adalah seperti ini. Masuk yang tadi belum ada isinya, sekarang sudah nambah satu value. Ini tadi adalah kita nambah satu record gitu ya. Selanjutnya kita coba menambahkan lebih banyak record. Kita coba 2. Kalau tadi ini dalam bentuk tuple ya, ini sampai sini sama, akan tapi value-nya kita buat list yang isinya tuple gitu. Jadi ini record kedua, record ketiga. Kemudian di sini perintahnya adalah execute many. Kalau ini tadi execute saja, ini execute many SQL file, kemudian di eksekusi dan hasilnya 2 record bisa masuk ke database. Oke. Selanjutnya setelah kita menginsert, kita mau menampilkan nih data lewat Python kita, jadi nanti tampilnya di Python. Ini tadi kan ada di backend ya, ini di Python. Kita menggunakan perintah query select star from user. Star di sini artinya adalah semua kolom yang akan tampil dari tabel user. Kemudian kita simpan hasilnya dalam my result dan kita tampilkan secara looping my result. Jadi sini adalah Aldo, Bella, Caca sesuai dengan yang ada di database, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan hanya beberapa kolom yang ingin kita tampilkan, jadi tidak star tapi nama, level. Nah, sama saja seperti tadi ya, hanya saja ini tidak star. Kita simpan dalam my result dan hasilnya seperti ini. Aldo, admin, Bella, kasir. Yang terambil hanya nama dan level gitu. Selanjutnya ada juga kita bisa select data. Tidak semuanya tampil, tapi kita filter, kita batasi. Kita gunakan query where. Nah, misalnya seperti ini query-nya, select star from user where username Aldo.
Nah, username Aldo di sini berarti yang tampil hanyalah yang atas Aldo admin. Seperti ini. Kalau hanya ingin menampilkan password gitu, berarti select password from user where username Aldo. Coba lagi display data where 2 ketika kita memasukkan variabel masukan tadi sebagai bentuk tuple. Jadi di sini bisa kita beri simbol ya %s. Jadi ini nanti akan tergantikan dengan value Aldo. Kalau ini tadi masuk dalam query gitu ya. Kalau ini kan kita tidak bisa manipulasi. Kalau kita taruh di sini nanti hasilnya seperti ini. Oke. Setelah kita insert dan kita display, kita coba lakukan update. Kita tambahkan file, kita buat file update data. Di sini misalnya update user set level admin where username Bella. Jadi kita mau ngeset level admin untuk username Bella. Sebelumnya Bella itu apa? Coba kita lihat. Bella sebelumnya kasir ya. Di sini kita coba mau ubah jadi admin. Oke. Hasilnya sekarang Bella adalah admin. Coba kita buat lagi update data 2. Di sini kita buat simbol ya. Jadi kita buat variabel di sini levelnya kasir, username-nya Aldo. Oke. Sekarang Aldo adalah kasir, sebelumnya adalah admin. Nah, kemudian kita lanjutkan ke delete data. Delete data kita coba buat file delete data.py. Di sini query-nya adalah delete from user where username. Nah, kemudian dieksekusi dan hasilnya yang bernama Caca hilang. Coba lagi kita delete 2. Nah, kita buat simbol di sini S Aldo, artinya adalah delete from user, delete data dari tabel user di mana username-nya adalah Aldo. Oke. Sekarang sisa Bella. Oke, kira-kira itu materi tentang menghubungkan Python dan SQL. Semoga tidak ada masalah ya, tidak ada kendala dalam proses instalasi library MySQL Connector. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, silakan ditanyakan ke saya secara langsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.